Selamat datang di video ini. Kita akan membahas cara kerja keseimbangan panas dan massa pada evaporator dan kondensor. Tujuan kita pada video kali ini adalah memahami prinsip dasar keseimbangan panas dan massa, serta penerapannya dalam meningkatkan efisiensi sistem pendinginan. Apa itu keseimbangan panas? Keseimbangan panas adalah kondisi di mana jumlah panas yang dikeluarkan dari ruangan sama dengan jumlah panas yang diserap atau dipindahkan oleh sistem pendingin udara. Dan apa juga itu keseimbangan massa? Keseimbangan massa adalah jumlah massa udara yang masuk ke sistem harus sama dengan jumlah massa udara yang keluar dari sistem. Evaporator berfungsi untuk menyerap panas dari udara atau lingkungan sekitarnya, sehingga menghasilkan udara yang lebih dingin dan nyaman. Selain itu, evaporator juga membantu mengurangi kelembapan udara dengan mengembunkan uap air pada permukaannya. Sedangkan kondensor berfungsi untuk membuang panas yang telah diserap oleh refrigeran dari evaporator ke lingkungan luar. Selain itu, kondensor mengubah refrigeran dari bentuk gas bertekanan tinggi menjadi cairan dengan melepaskan panas melalui sirip-sirip pendinginnya. Mari kita lihat studi kasus evaporator. Sistem evaporator bekerja dengan menggunakan refrigeran untuk menyerap panas dari udara di sekitarnya. Dalam proses ini, refrigeran bertekanan rendah dan bersuhu dingin mengalir melalui pipa-pipa di dalam evaporator. Ketika udara panas dari ruangan melewati permukaan dingin evaporator, panas dari udara tersebut dipindahkan ke refrigeran, menyebabkan refrigeran menguap menjadi gas. Selanjutnya, kita lihat bagaimana keseimbangan massa diterapkan pada evaporator. Seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya massa refrigeran yang masuk ke dalam evaporator harus setara dengan massa refrigeran yang keluar dari evaporator tersebut. Ketika udara panas masuk dan diproses oleh evaporator, refrigeran menyerap panas dari udara tersebut, mengubahnya menjadi uap, dan akhirnya refrigeran yang telah dipanaskan ini akan keluar dari evaporator.
Sekarang, mari kita beralih untuk membahas bagian penting lainnya dari sistem pendingin, yaitu kondensor. Di kondensor, uap panas yang berasal dari evaporator akan kehilangan energi panasnya ketika berhubungan dengan udara atau cairan pendingin di sekitar kondensor. Seiring dengan penurunan suhu, uap panas ini mulai mengembun, mengubah bentuknya dari gas kembali menjadi cair. Proses ini sangat penting karena memungkinkan refrigeran untuk kembali ke bentuk cair sebelum kembali masuk ke sistem untuk menyerap panas lebih lanjut. Ketidakseimbangan dalam aliran panas atau massa dalam sistem pendingin dapat memiliki dampak yang besar terhadap efisiensi keseluruhan sistem tersebut. Ketika aliran panas tidak terkelola dengan baik atau massa refrigeran tidak berpindah secara optimal, energi yang seharusnya dipindahkan atau diserap oleh sistem tidak dapat berfungsi secara maksimal. Oleh karena itu, desain yang tepat dan operasi yang terkelola dengan baik sangat penting untuk memastikan bahwa setiap komponen sistem berfungsi dengan efisien. Dengan teknologi modern, kita bisa mengoptimalkan sistem thermal ini. Simulasi perangkat lunak menunjukkan bagaimana desain yang baik meningkatkan efisiensi. Salah satu alat utama yang sangat membantu dalam proses ini adalah simulasi perangkat lunak. Melalui simulasi, kita dapat memodelkan berbagai parameter seperti aliran panas, distribusi massa, hingga respon sistem terhadap perubahan kondisi eksternal. Kesimpulan dari video ini adalah, dengan memahami secara mendalam konsep keseimbangan panas dan massa dalam sistem pendingin, kita dapat merancang dan mengoperasikan sistem yang tidak hanya mencapai efisiensi tinggi, tetapi juga mampu menghemat energi secara signifikan. Hal ini akan berkontribusi pada performa optimal yang memastikan setiap komponen bekerja dengan baik, mengurangi biaya operasional, dan mendukung keberlanjutan lingkungan untuk jangka panjang. Berikut perbandingan energi pada evaporator dan kondensor. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.